Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita Komando Pasukan Kristus Mission mengucap syukur atas waktu kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menyampaikan, membagikan berkat lewat memberikan firman Tuhan. Hari ini orang semua hidup senang di negara Indonesia. Dong bilang begini, pendeta, nyatanya kita susah. Jadi kita harus bersyukur dalam segala hal. Kenapa saya bilang orang masih senang di Indonesia? Karena ini masih bebas, orang di negara ini masih enak. Coba kalau kita lihat di negara-negara lain, orang hidup itu tertekan di mana-mana, perang di mana-mana. Berarti kita yang ada hidup sekarang ini harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih sayang pada orang, sehingga orang yang ada di Sulawesi Utara ini masih diberikan kesempatan waktu yang ada. Karena memang hari-hari ini pendek. Kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang keluar daripada ajaran kekristenan. Karena apa? Kalau keluar dari ajaran kekristenan, berarti dalam bahasa Yunaninya dikatakan anathema, terkutuk. Di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 4, mengapa Rasul Paulus mencatat di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 4 ini? Karena waktu itu ada ajaran sesat yang menyimpang daripada ajaran Rasul. Karena dikatakan ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain, ada roh yang lain. Dalam bahasa Yunani disebut anathema, terkutuk. Sebab banyak sekali pemberitaan Yesus yang lain yang sudah keluar daripada ajaran Rasul. Di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul dengar, apa yang Rasul saksikan tentang Sang Firman itu, tentang Yesus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu, sehingga ajaran Rasul itu turun ke gereja. Disebut gereja yang kudus, amran dan rasuli serta apostolik. Berarti kita harus berawas-awas, berhati-hati, karena memang sejak dulu itu Tuhan Yesus bilang akan ada nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyesatkan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus lebih berhati-hati, banyak belajar firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di media sosial, ada yang mengatakan, oh kita Yesus, kita datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Sedangkan ini kalau kita lihat, kalau kita tidak kuat di dalam pengajaran kekristenan, kita bisa jatuh. Hati-hati, sebab Alkitab mengatakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang engkau ajarkan. Jadi hati-hati. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi setiap hari orang belajar firman Tuhan. Firman yang orang pegang ini, orang simpan, orang tanamkan dalam loh hati kita, dan kita harus menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik berarti buah-buah pertobatan. Harus hidup benar. Jangan sampai orang yang sudah mengenal firman, orang sendiri ditolak karena hidup kita tidak sesuai dengan firman yang ada. Sebab di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Hiduplah yang benar di mata Tuhan, meninggalkan hal-hal yang lama. Orang pakaian lama orang tinggalkan. Jadilah surat yang terbuka. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus hidup di dalam kehidupan orang. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami susah, tekanan hidup, tetapi ketika kita mencari Tuhan, Tuhan datang kepada kita, menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus itu bukan cuma milik orang Kristen. Tuhan Yesus ini milik semua agama. Tuhan Yesus adalah milik segala bangsa. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yesus itu jalan keselamatan. Ego emi evanus kai he alateia kai he soe odes arketai proston patere eime de emo. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Kristus adalah jalan keselamatan.
Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tetapi keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan harus kita lakukan. Jangan cuma sampai baca firman, jangan cuma sampai menyampaikan firman, tetapi tindakan kita, perilaku kita tidak lakukan. Sama dengan halnya dong bilang sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Mulai saat ini kita meninggalkan kehidupan lama kita, walaupun setiap hari kita beraktivitas, walaupun kita bekerja, tetapi kita jangan lupa akan Tuhan Yesus. Ingat akan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang di luar sana menginginkan kehidupan kebebasan seperti kita. Coba lihat kalau orang so di rumah sakit, ketika so ada infus, ketika dia so mengalami penyakit yang begitu berat, agak sulit untuk keluar daripada masalah hidupnya, baru ingat Tuhan. Jangan sampai kita masuk di situ. Ada seorang bapak, selama hidup dia tidak melakukan kebaikan. Dia cuma sibuk dengan kehidupannya, pekerjaannya, bahkan dia sudah lihat keluarga. Satu hari dia memang sakit yang sulit untuk dia lepaskan. Karena saking pinter, dia terlalu banyak belajar. So kerja memang dia bilang so on time, so nak mau putus-putus. Kaget-kaget dokter bilang karena so geger otak. Akhirnya dia bilang, dok, kenapa kita ini mesti geger otak? Kita rasa kita baik-baik saja. Nyatanya bapak pusing, nyatanya bapak drop. Akhirnya disuruhlah dokter untuk istirahat. Istirahat di rumah sakit. Disitulah dia baru berpikir, Tuhan, ternyata ini hidup ini tidak seperti yang kita pikirkan. Silakan orang cari doi, silakan orang cari kesenangan, silakan orang cari kebebasan, tetapi ada batasan sebagai manusia. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika bapak ini mengalami sakit berat, akhirnya dia menangis minta sama Tuhan untuk berdoa. Dokter bilang, cara satu-satunya bapak mesti menenangkan diri. Ya berdoa bapak supaya bapak sembuh. Akhirnya ya enggak sampai 1 tahun dia sudah meninggal. Kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang hanya berserah ke dalam tangan Tuhan. Orang ini hidup di dunia ini, di bumi ini cuma sementara. Apa yang orang banggakan dengan kehidupan ini? Orang pe jabatan, orang pe apa lagi? Orang pe kekayaan, kehormatan, tidak ada. Hidup ini hanya sementara. Waktu Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita harus gunakan, misalnya melayani Tuhan, berbuat baik kepada sesama kita. Memang gampang berbicara seperti ini, tetapi kembali lagi Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ada orang bilang begini, karena rupa betul-betul Jo, karena kehidupan dulu kotor, karena kehidupan itu tidak benar, karena itu telanjang. Kalau bagi orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan, cerca berbagai hinaan itu adalah vitamin rohani. Tetapi kalau kita memang betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus, percayalah bahwa kehidupan kita senantiasa akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita walaupun orang bilang, aduh, setengah mati mau cari doi, setengah mati kita mau cari kerja, setengah mati. Tetapi kalau kau imankan, memberikan kesempatan kehidupanmu itu, kau datang kepada Tuhan Yesus, kau sujud di kaki Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Yesus adalah jawaban hidup.
Karena Yesus itu mencintai kita semua. Karena kehidupan kita ini kembali lagi singkat. Sehingga waktu kesempatan, mari orang gunakan sebaik-baiknya. Kita hidup yang benar di mata Tuhan. Ketika orang itu tidak benar, kehidupan kita kotor, terlalu banyak dengan kehidupan duniawi. Mulai saat ini kita lepaskan. Jadilah seorang Kristen yang baik. Jadilah teladan. Bukan orang lihat sekarang Sulawesi Utara ini, Indonesia ini bukan cuma satu agama Kristen, banyak agama. Sebagai orang Kristen, orang harus jaga persatuan kesatuan, jaga kerukunan antar umat beragama. Orang hidup damai antara satu dengan yang lain. Jadilah contoh yang baik. Tidak perlu orang membawa tarian sama dengan ini, tetapi kalau orang memberikan contoh yang baik, orang lihat ternyata ini iman Kristen. Bukan cuma perkataannya, tetapi tindakannya. Karena apa? Yesus ada di dalam kehidupannya, cermin Kristus ada dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia menyampaikan firman, nama Tuhan yang Yesus yang dipuji, disembah dan dimuliakan. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Shalom Aleichem Bisem Hamasia Kristus Anesti Alitos Anesti. Amin. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Ada hidupku Tuhan, layak di hadapan-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu. Ku sembah dan ku